Oke, kita semua punya keluarga kan? Tempat kita ketawa bareng, kadang berdebat, tapi ujung-ujungnya selalu jadi tempat kita pulang. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin apa makna terdalam di balik itu semua? Nah, kali ini kita akan coba lihat keluarga dari sudut pandang yang mungkin banget bakal mengubah cara kita memandang setiap interaksi di rumah. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng. Mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita, keluarga itu soal ikatan darah, tempat bernaung, atau ya sekedar status sosial. Tapi, gimana kalau ternyata ada makna yang jauh lebih dalam dari itu? Sebuah tujuan spiritual yang mungkin selama ini tersembunyi di depan mata kita. Nah, ini dia ide utamanya. Memandang keluarga bukan lagi sebagai kewajiban biasa, tapi sebagai sebuah ibadah yang panjang dan berkelanjutan. Bayangin deh, setiap detiknya adalah kesempatan buat kita mendekat kepada Tuhan, buat membentuk karakter kita, dan buat meraih ridhonya. Oke, supaya kita benar-benar paham konsep ini, kita harus mulai dari fondasinya. Kita harus lihat langsung dari cetak biru ilahinya. Dari apa yang Al-Quran jelaskan tentang tujuan diciptakannya sebuah keluarga. Ayat ini indah banget kan? Dijelaskan dengan sangat gamblang kalau keluarga itu sengaja dirancang oleh Tuhan untuk jadi sumber kedamaian dan cinta. Ini bukan suatu kebetulan loh, ini adalah tanda kebesarannya. Dan dari sini kita bisa menemukan dua pilar utama yang menopang sebuah rumah tangga. Pilar yang pertama adalah sakinah. Ini bukan sekedar rasa nyaman biasa ya. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa yang dalam banget, sebuah anugerah langsung dari Allah yang membuat rumah kita jadi tempat di mana kita bisa benar-benar recharge dan beristirahat dengan damai. Dan pilar yang kedua adalah rahmah. Nah, ini adalah cinta yang aktif, welas asih yang terus kita pupuk, dan jadi semacam lem yang mengikat semua orang di dalamnya. Jadi gampangnya, kalau sakinah itu rasa tenangnya, rahmah inilah cinta yang membuat ketenangan itu jadi hidup dan hangat. Tapi ada satu lagi dimensi yang penting banget. Ayat ini ngingetin kita, keluarga itu bukan cuma tempat buat cari kenyamanan, tapi juga sebuah amanah, sebuah tanggung jawab spiritual yang sangat besar. Menjaga keluarga adalah ibadah yang agung, sebuah tugas mulia untuk saling melindungi. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan lihat gimana konsep tadi membangun sebuah gagasan bahwa karakter kita yang sesungguhnya itu terungkap bukan di depan umum, tapi justru di dalam rumah. Hadis ini memberikan standar yang sangat jelas dan menohok. Ukuran terbaik dari karakter seseorang itu ternyata bukan gimana cara dia berinteraksi sama bosnya atau teman-temannya, tapi gimana dia memperlakukan keluarganya sendiri. Di situ letak penilaiannya. Nah, ini dia poin krusialnya. Karakter sejati kita itu gak diukur dari topeng yang kita pakai di dunia luar, tapi dari perilaku kita di balik pintu yang tertutup. Di sanalah ujian yang sebenarnya. Saat nggak ada orang lain yang lihat. Dan yang luar biasa, hal-hal kecil di rumah itu punya bobot spiritual yang gede banget. Sebuah senyuman tulus, kata-kata yang baik, tindakan perhatian yang konsisten, itu semua dicatat sebagai sedekah, sebagai ibadah. Nggak ada yang sepele. Oke, ada sebuah kisah yang sangat kuat dari kehidupan Umar bin Khattab yang dengan sempurna menggambarkan semua prinsip ini. Ini adalah kisah tentang cahaya tersembunyi di balik pintu sebuah rumah. Coba bayangin pemandangannya. Umar, seorang pemimpin yang tegas dan disegani, ngelihat ada seorang pria lagi duduk dengan tenang di luar rumahnya. Padahal, dari dalam rumah kedengaran jelas suara istrinya yang lagi marah-marah. Tentu aja ini bikin Umar penasaran. Pertanyaan Umar ini mungkin mewakili reaksi kita semua ya. Kenapa kamu diam aja? Kenapa nggak kamu tegur istrimu? Wajar banget kan kalau kita berpikir begitu? Dan inilah jawaban yang luar biasa yang sama sekali nggak terduga. Pria itu nggak fokus sama omelan istrinya saat itu, tapi dia justru mengingat semua kebaikan dan kontribusi yang udah istrinya berikan. Ini adalah level rasa syukur dan saling pengertian yang dalam banget ya. Jadi pelajaran penting dari kisah ini adalah rumah yang berkah itu tidak dibangun oleh orang-orang yang sempurna. Sama sekali bukan, tapi dibangun oleh mereka yang berkomitmen untuk sabar, dan terus-menerus saling mengingat kebaikan satu sama lain, bukan kekurangan. Nah, sekarang mari kita gabungkan semua poin yang udah kita bahas. Pada hakikatnya, keluarga itu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah untuk pertumbuhan spiritual kita seumur hidup. Disinilah kita bisa lihat betapa setiap interaksi di rumah itu jadi bernilai ibadah. Setiap kata, setiap kesabaran, setiap pengampunan, semuanya diubah jadi pahala. Gak ada yang sia-sia.
Semuanya adalah bagian dari kurikulum spiritual kita untuk naik kelas. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Berinvestasi dalam keluarga kita, dalam bentuk kesabaran, kasih sayang, dan pengertian di rumah, adalah investasi langsung untuk kesejahteraan spiritual dan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebagai penutup, pertanyaan ini untuk kita semua. Setelah merenungkan ini semua, apa sih satu tindakan kecil, satu ibadah sederhana yang bisa kita mulai di rumah hari ini juga? Mungkin cuma sebuah senyuman, atau ucapan terima kasih, atau sekedar menahan diri untuk tidak marah. Karena dari situlah perjalanan ibadah panjang ini benar-benar dimulai.